Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Oke para sedulur, jadi polemik tuduhan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Pak Joko Widodo saat ini sudah mencapai proses yang mendekati final ya. Kalau saya bilang kalau di pertandingan itu udah masuk perempat final ya teman-teman. Karena kemudian ketika pasca Pak Joko Widodo melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pihak-pihak yang menuduh ijazah S1 kehutanan beliau itu ijazah palsu. Nah, saat ini kemudian sudah ditindaklanjuti ya pelaporannya Pak Jokowi ini. Memang tujuannya adalah pencemaran nama baik ya, versinya kalau saya lihat kemarin tuh dia tuduhannya pasalnya itu pencemaran nama baik, dan memang disusul dengan saat ini Pak Joko Widodo ini mengutus kuasa hukumnya yang diketuai oleh Jakub Putra Hasibuan dan juga ini adik iparnya yang khusus kemudian hari ini membawa ijazah SMA N6 Solo dan juga ijazah S1 kehutanan Pak Jokowi untuk kemudian diserahkan ke Bareskrim ya, dan selanjutnya memang kemudian akan diperiksa oleh para ahli digital forensik dari Polri ya teman-teman. Yang jelas ini memang kemudian proses ini memang menjadi sangat penting buat seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia, karena memang ijazah tuduhan ijazah palsu ini kan betul-betul bikin geger udah berapa bulan belakangan ini gitu kan. Walaupun memang masalah ini sebetulnya udah lama dan sudah melalui proses hukum, tapi kemudian muncul lagi gitu kan, dan kemudian menjadi trending topik dan pembicaraan di media sosial gitu kan. Dan kalau kemudian Pak Jokowi di press conference-nya kemarin menyatakan ini masalah ringan, kalau saya sendiri sih berpikir ini masalah besar ya. Masalah penting, masalah yang betul-betul besar buat bangsa ini gitu, bangsa dan negara ini, bangsa yang besar, negara yang besar yang penduduknya hampir 280 juta, yang sudah lebih daripada 50 tahun merdeka gitu kan. Ini kalau sampai kemudian kalau tuduhan itu betul-betul benar, ini kan juga kayaknya kalau gitu kan ini geger lagi gitu kan, gimana kemudian reputasi Indonesia ini di mata dunia internasional gitu kalau betul gitu kan. Dan kalau betul ijazahnya adalah asli, aja bisa cilaka atau orang-orang yang nuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu gitu kan. Ini kan memang bisa berlanjut ya, kasus pencemaran nama baiknya akan berlanjut gitu, dan pasti ada konsekuensi hukumnya yang pastinya juga berat gitu kan. Yang jelas teman-teman, ini sepertinya memang sebetulnya kan sebetulnya bisa selesai dengan sederhana dengan logika orang awam ya. Jika ada yang kemudian curiga dan kemudian mempertanyakan gitu kan, logika orang awam kan memang kemarin sudah tunjukin aja gitu kan. Kalau kemudian ada Bung Pandana Baban, politikus senior dari PDIP kemarin nunjukin, kalau saya yang ditanya gitu kan, Panda mana ijazahmu katanya, saya akan suruh sopir saya tuh ambil di lemari di laci sebelah kanan, tunjukin aja ke orangnya gitu kan. Ini kan gambaran simpel kalau kemudian mau selesai dengan mudah, nggak terjadi polemik di masyarakat gitu kan. Yang jelas memang ketika kemudian ditunjukkan orang-orang yang mau dengan kemudian ada kuasa hukum, ada tim ahli ataupun kemudian lembaga berwenang, udah selesai gitu kan, nggak akan berkepanjangan. Tapi ya memang haknya Pak Jokowi juga untuk tidak menunjukkan ijazah pemiliknya gitu kan kepada orang yang menanyakan. Tapi memang kemudian yang jadi pertanyaan kan kemarin juga justru ketika yang mau minta lihat ijazah, bentuk fisik ijazahnya Pak Jokowi ditolak, tapi kemudian di sisi lain kemudian Pak Jokowi juga mengundang pers kemudian untuk melihat ijazah beliau ya, dari SD, SMP, SMA kabarnya sampai kemudian S1 kehutanan dari UGM ya. Tapi lagi-lagi timbul tanda tanya lagi, spekulasi di masyarakat, karena kemudian para awak media yang kemudian boleh lihat gitu kan, nggak boleh membawa alat elektronik untuk kemudian mengambil gambar ataupun video. Sedangkan kalau untuk awak media kan jelas ya, namanya juga
pewarta gitu kan, pastinya perlu dokumentasi, dan ini kemudian menjadi tanda tanya gitu kan, sampai kemudian orang berpikir karena kayaknya kok sedemikian genting, darurat dan sakralnya gitu kan. Tapi itu lagi-lagi hak hukumnya Pak Joko Widodo ya gitu kan, yang mana memang beliau mengatakan bahwasanya beliau hanya akan menunjukkan bentuk fisik ijazah aslinya adalah ketika kemudian diperintahkan oleh proses hukum ataupun pengadilan kan, ataupun lembaga yang berwenang. Dan saat ini pun tampaknya memang betul-betul ketika membawa ijazahnya ini Pak Jokowi juga nggak cuma ijazahnya dibawa kuasa hukum, tapi kemudian dia mempercayakan pada adik iparnya ya, yang khusus bawa ijazah tersebut untuk kemudian diserahkan ke Bareskrim Polri. Tapi memang saat ini ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Memang kemudian dua pihak ini memang betul-betul yakin dengan pendapat mereka. Kok pihak yang nuduh tempat ijazahnya Pak Jokowi palsu kayaknya bahkan mengatakan katanya juga yakin berapa ribu persen gitu kan. Yang dari sini pun yakin gitu kan, bahwasanya ijazah adalah asli gitu kan. Walaupun dari pihak pertama yang penuduh, kalau hemat saya juga agak blunder ya. Kenapa saya bilang blunder dan ini kemudian complicated gitu kan, karena kemudian ketika mereka bikin pertanyaan ini udah mengatakan bahwa ijazahnya palsu gitu kan. Balan lemah sekali ini kalau saya lihat gitu kan, ada kelemahannya karena kemudian primary base evidence-nya, bukti utamanya itu mereka dapatkan dari media sosial, dari seseorang yang kemudian mengupload foto ataupun mungkin scan daripada foto ya, daripada ijazahnya Pak Jokowi di media sosial, kalau nggak salah di X gitu kan. Dan ini nggak bisa jadi sandaran pembanding yang betul-betul valid, karena memang di media sosial mana kemudian kita bisa percaya gitu kan. Ini kan memang berbahaya sekali ya, bisa jadi blunder besar karena kemudian yang diupload itu kan ijazahnya yang upload itu dapat dari mana, apakah betul-betul itu kemudian dia mengcopy ataupun memfoto ijazahnya Pak Jokowi yang asli. Karena kemudian dari pihak Pak Jokowi pun mengatakan bahwasannya ya belum ada gitu kan dia kasih tunjuk ijazahnya ke orang lain gitu kan. Nah ini kan memang complicated gitu kan, yang sebetulnya juga yang menyebarkan ijazah, lalu apa itu yang dikatakan sebagai kopi ijazahnya Pak Jokowi kemudian diupload, disebarluaskan di media sosial, itu justru menurut saya juga bisa terkena undang-undang ITE ya, kemudian menyebarluaskan gitu kan, mendistribusikan dokumen milik orang yang kalau kemudian nggak asli itu kan kita nggak tahu udah diedit ataukah udah memang kemudian dibikin sedemikian rupa gitu kan. Biasanya bisa aja kan orang pengen memperkeruh suasana gitu kan, tapi yang jelas kemudian yang pihak penuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu juga blunder juga kalau kemudian memang kemudian bukti yang mereka ambil gitu kan adalah kemudian dari media sosial itu tadi, dan kemudian tanpa tedeng aling-aling udah mengatakan bahwasannya ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ini kan memang nggak kurang hati-hati ya gitu kan dari orang pihak pertama yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu gitu kan. Harusnya sih dugaan ataupun dugaan keabsahan ijazah Pak Jokowi gitu kan, dugaan ijazahnya palsu, dugaan gitu kan, masih dugaan gitu kan, karena memang kemudian yang menentukan bahwasannya itu palsu ataupun asli sebetulnya kan menurut saya juga pengadilan ya. Bahkan nanti tim forensik dari Polri pun mereka memeriksa gitu kan, meneliti dari segala macam aspek ya, mungkin bisa dari jenis kertas ya gitu kan, tintanya gitu, jenis font segala macam lah pasti diperiksa di para ahli forensik Polri. Tapi kemudian yang tetap yang punya wewenang untuk menentukan bahwasannya ijazah itu asli ataupun palsu ya lembaga berwenang, tentunya pengadilan gitu kan. Dan ini memang kan complicated ya gitu kan, kalau kemudian mau ini terus nanti betul-betul sampai pengadilan ya, yang kemudian menyebarkan bentuk ijazah pertama itu juga bisa kena ya gitu kan, bisa terkena. Ini memang komplikasi yang memang harusnya kalau menurut saya sih sangat simpel dan sederhana, nggak terjadi polemik di masyarakat ya, karena memang Pak Jokowi kan mantan presiden kita 2 periode gitu. Harusnya kalau kemarin cukup ditunjukkan udah pastinya akan selesai gitu, nggak akan kemudian akan proses kejadiannya kayak gini. Tapi memang sudah lagi-lagi nasi sudah jadi bubur. Yang jelas memang prosesnya udah berjalan ya, kita semua menunggu ya. Saya pun sebagai orang awam juga
penasaran, rasa penasaran saya itu juga kuat sekali gitu kan. Rasa ingin tahu saya itu besar sekali karena ini memang orang jadi bertanya-tanya gitu kan. Karena yang dari pihak penuduh juga udah begitu yakin kalau mau pertandingan itu udah ya siap semua, dari yang kemudian dituduh juga udah yakin gitu kan. Ya mau apa lagi gitu kan. Sepertinya ya udah mau dicari jalan tengahnya susah ya. Ya memang kemudian harus ke proses hukum itulah gitu kan. Tapi lagi-lagi ada kemudian memang kelemahan dari pihak penuduh gitu kan. Ya memang bahaya karena memang langsung menyatakan ijazahnya palsu pertama, terus kemudian primary evidence-nya juga dari media sosial. Ini memang salah satu kelemahan dan memang harusnya hati-hati ya gitu kan. Sekalipun memang para ahli pakar di bidangnya, tapi tetap harusnya hati-hati karena ini memang berkaitan dengan hukum ya, dengan proses hukum gitu kan. Tapi lagi-lagi kita semua menunggu gitu kan. Kita semua menunggu, warga dan masyarakat Indonesia ini semua sampai pelosok-pelosok nih, ketika berita tentang tuduhan ijazah palsu itu betul-betul banyak diperbincangkan ya, orang-orang yang duduk di warung-warung lah, orang yang lagi nongkrong gitu kan. Bahkan kemarin itu juga saya sempat pulang ke kampung halaman saya yang kedua. Kampung halaman pertama saya adalah Jogja, kampung halaman kedua itu di Cianjur ya, sama Jakarta. Waktu saya pulang kemarin lebaran kemarin juga saya silat halal bihalal main tempat teman-teman, banyak yang cerita tentang hal tersebut. Wah ini lagi betul-betul ini ya, semua masyarakat di Indonesia kayaknya pada pengen tahu semua itu betul-betul. Ini kan seperti kalau detektif, ada cerita-cerita detektif kayak detektif Conan, ini betul-betul rumit ya kasusnya gitu. Saya yakin ini rumit dan pastinya akan, tapi semoga kemudian nggak gantung ya. Kemudian memang kemudian selesai. Kalau gantung malah jadi tanda tanya nanti. Saya pikir memang saat ini prosesnya udah berjalan, udah diperiksa di Barreskrim Polri, dan saya pikir semua pihak akan menghormati ya, menghormati dan kemudian mempercayakan semuanya kepada para ahli digital forensik yang ada di lab Barreskrim Polri sana kan. Karena kita akan nunggu, semoga kemudian kita juga bisa melihat proses peradilannya nanti berjalan. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, dan kalau teman-teman punya analisa seputaran kasus ini, mungkin teman-teman bisa kemudian kasih saran, komentarnya di analisanya di kolom komentar. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Akhir kata, semoga wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.